Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, abang kakak, apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, pagi ini kita akan mempelajari tentang isim dan isim sifat. Di dalam bahasa Arab disebut al-ismu wa ismus sifat. Ini dia ya. Ini dia. Jadi apa itu al-ismu? Apa itu wa ismus sifat? Ya, isim dan isim sifat. Itu adalah pertama al-ismu. Al-ismu adalah setiap kata yang menunjukkan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, atau sifat. Ada berapa sih? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, atau sifat. Ya, ada 7 ya. Jadi dalam bahasa Arab, abang dan kakak, ada 3 macam kata. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harfun. Nah, di kelas 5 ini kita akan mempelajari tentang isim, ya. Kemudian nanti di kelas 6 kita belajar tentang fi'il. Fi'il itu kata kerja. Harfun itu adalah sejenis kata penghubung ya. Jadi artinya dia harus butuh kata lain, seperti itulah. Jadi untuk kelas 6 ini kita akan belajar tentang isim. Kalau contoh dari seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwasanya setiap nama-nama manusia itu disebut isim. Nama-nama hewan disebut isim, tumbuh-tumbuhan disebut isim, benda mati disebut isim, tempat, waktu, atau sifat itu juga disebut isim. Kita berikan contohnya sekarang. Contoh dari nama manusia. Muhammadun Fatimatu, ya itu adalah isim. Kemudian dari nama hewan, ya, asadun, singa, qitun, kucing, itu adalah isim. Dari tumbuh-tumbuhan, syajaratun, pohon, zahratun, bunga, wardatun, bunga mawar, itu adalah contoh dari tumbuhan. Kalau dari benda mati banyak ya, di dalam kelas. Qalamun, pulpen, kitabun, buku, kurosatun, buku tulis, itu adalah semuanya benda mati, disebut dengan isim. Bagaimana dengan sayyaratun, artinya mobil? Apakah bisa dia disebut isim dari contoh benda mati? Ya, Bapak nanti kembalikan jawabannya ke abang dan kakak ya. Kemudian dari contoh nama tempat, Medan itu isim, Jakarta, Amerika, New York itu isim, ya. Jalan Beo, Jalan Gatot Subroto itu isim, ya. Kemudian waktu, pagi hari, sore hari, siang hari, malam hari itu disebut isim. Nah, yang terakhir ini yang banyak ya, banyak kategorinya ya. Sifat. Kata sifat disebut dalam bahasa Arab adalah termasuk kategori isim. Apa contohnya dari kata sifat? Banyak ya. Kabirun, besar, sogirun, kecil. Nah, ini makanya kalian harus hafal kosakata yang kemarin ini. Ya. Salah satu di bawahnya itu adalah kata sifat. Ada nanti tawilun panjang, qasirun pendek, ya. Ada nanti jadidun baru, qadimun lama, dan lain sebagainya ya. Jamilun bagus, qabihun jelek, ya. Itu sih. Itu adalah kata sifat yang mana dalam bahasa Arab disebut termasuk dalam isim. Nah, kalau kata-kata yang menunjukkan sifat itu ada lagi macamnya. Disebut dengan isim sifat. Kalau dalam di atas seperti judulnya adalah isim sifat. Ini dia. Oke. Nah. Oke, abang kakak. Kita menuju contohnya ya. Jamilun. Oke, siapkan buku catatannya. Isim sifat adalah kata yang menunjukkan sifat. Contohnya adalah jamilun, bagus. Ya, silakan dicatat.
wasi'un luas, nazifun bersih. Oke? Nanti diulangi lagi kalau misalnya ketinggalannya. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Siapkan lagi buku catatannya. Fi manzili Husamin hadikotun. Ya. Fi manzili Husamin hadikotun. Al hadiqatu wasi'atun. Artinya, di rumah Husam ada kebun, al hadiqatu wasi'atun. Kebun itu luas. Kemudian yang nomor 2. Fil hadiqati asjarud. Di kebun itu ada pohon-pohon, al asjaru kasiratun. Pohon-pohon itu banyak. Ya. Sedangkan yang nomor 3 ini, fil madrasati finaun. Di sekolah itu ada halaman. Finaun bisa diartikan teras, bisa diartikan halaman ya. Al fina'u jamilun. Halaman itu indah. Ya, itu dia ya. Artinya, jadi silakan dicatat nanti. Ini sangat perlu sekali untuk pengerjaan latihan berikutnya ya. Jadi jangan lupa contoh-contoh ini juga akan nanti Bapak akan masukkan dalam ujian insyaallah. Baik, abang kakak, seperti yang Bapak bilang minggu yang lalu, kalian harus menghafal kosakata yang 11 ini ya, dan mengirimkannya melalui voice note bisa, audio juga bisa ya, voice video juga bisa. Jadi memang salah satu kunci mempelajari suatu bahasa apapun di dunia ini ya, harus melalui 3 cara. Yang pertama adalah seperti yang Pak bilang, membaca dengan baik, kemudian menghafalnya. Setelah menghafal, itu harus latihan menulis tanpa melihat buku. Ya, kata demi kata sampai 1000 kata, sampai ratusan ribu kata, kalian lakukan hal yang sama. Insya Allah kalian akan paham bahasa tersebut. Ya, jadi jangan lupa ketika misalnya membaca harus didengarkan sesuai dari sumbernya yang benar ya. Kalau dari sumbernya tidak benar, maka kalian tidak akan disebut dengan fasih. Jadi kalau kita mau fasih, kita harus mengucapkan kata tersebut dengan benar dari sumber yang terpercaya juga. Ya, sama dengan bahasa Inggris. Kita kalau mau bahasa Inggris yang bagus, kita harus mendengar dari native speaker-nya. Ya, jadi kalau ingin kita menjadi native speaker, kita harus mendengarkan omongan dari yang native speaker-nya, orang Amerika, orang Inggris asli gitu ya, atau orang Amerika asli. Disitulah kita bisa mengucapkannya persis seperti yang mereka ucapkan. Apakah di air kerongkongan, apakah di tenggorokan, atau di langit-langit mulut, atau lidahnya dilengketkan ke atas, ke bawah dan lain sebagainya. Itulah yang namanya disebut makhraj. Jadi belajar bahasa ini, makhraj itu sangat penting. Bahasa Inggris pakai makhraj, bahasa Arab pakai makhraj. Itu sekilas info dari pelajaran ini abang kakak ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti. Jika kalian nanti SMP, SMA mau mengambil jurusan Jepang, Perancis, jangan lupa makhraj harus benar-benar didengar dari orang yang sebenarnya ya, dari orang aslinya gitu ya. Jangan dari orang Indonesia sendiri, karena ketika kita belajar dari orang Indonesia itu sendiri, belum tentu dia itu adalah dapatnya dari sumber yang benar juga. Oke, Pak Intum? Ya, saya mengerti ya sampai di sini. Baik, ini adalah tugas yang harus kalian kumpulkan selama 1 minggu ini. Tapi selain itu juga ada Bapak kasih tugas
berikutnya, yaitu ini ya. Ya, ini dia. Ini adalah tugas, lingkarilah huruf-huruf di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang bermakna. Ini tinggal mencari kata ya Bang Kakak ya. Nah, di sini ada, nanti kalian tulis lagi huruf-huruf di dalam kotak ini, kemudian kalian lingkari kata-kata yang di bawah ini. Ini seperti ini ya. Ada berapa nih? Ada 8 kata, tapi yang nomor 1 contoh itu hadikotun. Hadikotun terdiri dari, ini dia, hadikotun. Ya benar kan? Ya itu dia. Jadi ya, jadi semuanya itu nanti dicatat dulu ke dalam apa? Ke dalam buku tulis, kemudian cari apa soal berikutnya Pak selain hadikotun. Ini dia. Hadikotun sudah tahu artinya kan? Kebun. Wardatun apa artinya? Ini Bapak kasih tahu semuanya. Wardatun, cari nanti di kotak ya, bunga mawar. Fakihatun, buah-buahan. Ahmaru, merah. Tufahatun, apel. Abiyadu, putih. Lazizatun, enak. Hamra'u, merah. Loh, Pak, ini kok sama? Ini merah. Yang ini merah. Nah, kalau merah yang ini, ya, ini adalah merah yang hanya digunakan untuk benda laki-laki. Sedangkan yang ini, hamra'u, ya, digunakan untuk benda-benda yang perempuan. Ini ya. Oke. Ahmaru hamra'u. Kayak macam ini, abiyadu ini. Ini abiyadu ini. Ini dipakai untuk siapa? Ini untuk laki-laki. Artinya putih, tapi untuk laki-laki. Pak, ada nggak yang untuk perempuannya? Ada. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita belajar kata-kata warna yang bentuk laki-laki maupun yang perempuan. Dan harus kalian hafal. Ya, jangan mengeluh ya. Harus tetap semangat. Oke? Nah, jadi ini juga PR yang harus dikumpulkan dalam minggu ini juga ya kakak abang. Jadi nanti mohon dikerjakan di buku tulis. Ini cuma ada 7 soalnya ya. Yang dikirimkan ke Bapak. Baru nanti insya Allah Bapak akan nilai. Itu saja. Jika nanti ada yang belum paham, mohon Bapak ditanyakan di jalur pribadi ya melalui WA. Ya, insya Allah nanti akan Bapak jelaskan lagi. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan menghafal Al-Quran dan menghafal kata-kata bahasa Arab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.